Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, hari ini adalah pekan terakhir dari bulan September dan insya Allah minggu depan kalian sudah mulai UTS ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang subtema 3 dari tema 3 yang subtema ketiga PB 1 sampai 6. Di sini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga asupan makanan. Di muatan bahasa Indonesia yang KD 3.4, kita akan belajar tentang isi dan keunggulan iklan elektronik. Iklan kemarin kalian sudah memahami bahwa iklan merupakan pesan tentang suatu barang dan jasa dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Untuk menentukan isi dan keunggulan suatu iklan, kita harus mencermati satu, informasi yang disampaikan iklan baik berupa suara maupun gambar. 2, isi iklan. Jika menawarkan produk, tolong diperhatikan dengan seksama nama dan keunggulannya. Kemudian hal yang membuat iklan tersebut menarik. Apa? Misalnya gaya atau ucapan tokoh dalam iklan. Ya, misalnya ini gaya dan ucapan tokoh ini di iklan di elektronik ini selalu membuat ingat ya, misalnya apa ya contohnya ya, nanti bisa kalian coba cari di media elektronik ya. Kemudian di muatan IPA kita belajar tentang gangguan pada organ pencernaan. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga makanan bisa ditelan oleh tubuh. Kerongkongan berfungsi mendorong makanan ke lambung. Lambung berfungsi saat terjadinya proses kimiawi. Usus halus tempat penyerapan sari makanan. Usus besar tempat penyerapan air dan makanan. Anus tempat pembuangan sisa pencernaan. Beberapa faktor yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan: kurang asupan makanan berserat. Fungsi makanan berserat di sini adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran. Kemudian pola makan yang tidak teratur. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Kemudian makanan dan minuman yang tidak bersih, maka bakteri dan virus yang masuk melalui makanan dan minuman yang kurang bersih akan menginfeksi sistem pencernaan sehingga dapat memunculkan penyakit diare dan kolera. Menyebutkan keunggulan produk dalam iklan. Iklan yang dibuat itu membuat masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Kata kunci adalah konsep konsep pokok yang harus dibahas di iklan. Jadi ada kata kunci. Untuk dapat menentukan kata kunci, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Jadi harus tahu produknya. Misalnya mau jual mie instan, tapi kita tidak tahu kalau mie instan itu ada misalnya 5 rasa. Kita harus tahu, oh ini rasanya ini. Bagaimana cara membuat mie instan? Kita juga sudah harus tahu ya. Kemudian di IPA lagi, makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Contohnya, selain menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi, terus kemudian tadi apa lagi? Makanan yang berserat ya. Makanan juga harus mengandung gizi yang seimbang. Contoh, ada buah nih suka ya kalian, sayur yang gak suka harus mulai suka. Karena apa? Sayur itu sehat ya. Kemudian biji-bijian. Nah, sekarang di SPDP. Kali ini SPDP kita akan belajar membatik. Jadi nanti kegiatan kalian di pekan ini Bu Ira minta tolong untuk membatik ya. Jadi berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.
Nih contohnya, batik itu apa sih? Apa ya, misalnya bapaknya suka pakai baju batik. Kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam dan mengolahnya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Sekarang belajar IPS ya. Pembangunan sosial masyarakat di Indonesia. Pembangunan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencangkup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Contoh dukungan terhadap pembangunan sosial adalah membeli produk dalam negeri. Ya. Keragaman di Indonesia. Contoh, keragaman Indonesia meliputi suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun keragaman menimbulkan perbedaan, sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam organisasi, tujuan organisasi menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan iklan sekarang. Unsur-unsur sebuah iklan ada ini ya, dihafalin, ada judul, ada subjudul, ada isi, serta visual yang menarik. Contohnya, kalau diperlukan dalam iklan elektronik, unsur-unsurnya ada naskah. Kita dapat memasukkan materi yang sedang hangat dibicarakan. Ada gambar, kemudian pemerannya. Ya, pemerannya sesuai dengan naskah. Keragaman sosial budaya Indonesia di masyarakat ada manfaatnya. 1. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Ya, semuanya untuk modal dalam pembangunan sosial. Sebagai identitas bangsa di mata internasional. Memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Sebagai sumber pengetahuan dunia. Oke. Membuat rancangan iklan. Kalian udah pintar sebenarnya ya kalau ngiklan secara tidak langsung. Iklan yang menarik akan mempengaruhi penjualan produk untuk keseluruhan. Untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan dibuat, kita juga perlu mempersiapkan naskah dan sketsa berdasarkan naskah storyboard ya. Penyakit pada organ pencernaan, contohnya penyakit yang menyerang organ pencernaan ada MA, ulkus, kolik. Kolik itu menyerang lambung. Ada diare sembelit. Kemarin kan kebalikan ya, kalau diare itu buang air besar secara terus-menerus, encer. Kalau sembelit susah ya. Penyebabnya ada bakteri, virus, dan kekurangan vitamin dan serat. Ini biasanya konstipasi, kekurangan serat dan vitamin. Virus bakteri bisa menyebabkan diare. Ulkus mah kolik itu karena pola makan yang salah. Membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat, langkah-langkahnya adalah 1. Naskah iklan kembali diperiksa, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang dibuat, menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokohnya, berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat tadi. Kemudian, tujuan setiap iklan adalah untuk dapat mempengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini ciri-ciri karya batik. Ada 2 batik, yaitu batik tradisional dan batik modern. Kalau batik tradisional, coraknya itu memiliki makna simbolik. Kemudian umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, barong. Warna gelap, hitam, coklat, kehitaman, putih, dan motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Kalau batik modern tidak memiliki makna simbolik apa-apa. Umumnya tumbuhan, bunga gitu ya. Warnanya bebas, udah cerah, ada merah, kuning, ungu gitu ya. Motifnya bukan daerah asal, tapi kreativitas. Contoh ya ini ya. Teknik pembuatan batik ada tulis, cap,
kemudian teknik cetak atau sablon. Jadi ada yang ditulis itu ya wis digambar gitu. Nah, kalau yang cap itu jadi dia ada kayak semacam palet ini. Ini digambar-gambar batiknya gitu, tinggal ngecap. Nah, ini yang sablon, cetak dan sablon atau sablon. Memperagakan iklan yang telah dibuat. Hal-hal yang diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Memilih waktu pemasangan iklan. Memperhitungkan biaya yang digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menampilkan iklan di depan kelas. Harus percaya diri ya. Menggunakan suara jelas. Memastikan semua perlengkapan pendukung disiapkan. Misalnya iklan minuman, ya bawalah minuman. Kalau iklan minuman bawa makanan nggak cocok ya. Menghafal dialog yang sesuai dengan perannya misalnya. Panas-panas begini, enaknya minum sari buah nih. Nah, panas tapi adegannya kalian nggak kepanasan gitu kan. Nah, tetap harus bisa menjiwai. Kemudian, cocok nih minum sari buah. Nah, minum habis itu, lega, misalnya seperti itu ya. Oke. Perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Nah, ini kalian cocok nih. Manfaat keragaman dalam berkelompok. Nah, kalau kita kerjasama dengan secara berkelompok, bisa tukar pendapat, bisa saling bertoleransi, mampu menyelesaikan masalah secara bersama, tidak lagi individu. Dan ini melatih kita untuk saling bekerja sama. Macam-macam motif batik Nusantara. Ada dari Aceh, Jakarta, Cirebon, ada Riau, kemudian ada Jawa, Solo, Jogja, Tegal, dan Pekalongan. Masya Allah ya, begitu banyak keanekaragaman yang ada di Indonesia. Patut kita syukuri, kita banggakan, kita jaga, dan kita lestarikan. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Ira sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.